Foodies nih karena namanya Bukit Tinggi Foodies, bisa nggak sih di luar Bukit Tinggi gitu? Bisa guys. Bisa. Iya. Jadi, nah disitulah salah satu gambling DaFood pengen ngembangin ke depannya Makanya gimana. Apa tuh bang? Bang Dodo lagi di mana? Dapat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini Bang Dodo bareng influencer penguasa kuliner yang ada di Bukit Tinggi. Siapa itu? Bukit Tinggi Foodies. Halo, Daput. Bang Dodo. Gimana kabarnya Daput? Alhamdulillah sehat Bang Dodo. Itu yang paling penting ya, Iya, sehat ya. iya. Ini bikin waktunya susah banget guys. Wadaw. Dari seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu baru hari ini Andai bisa. kali Bang Dodo. Ini udah diluangkan nih waktunya. Wah, Bang kan Dodo. udah diluangkan Udah waktu enggak, ya. udah seminggu yang lalu kan Bang Dodonya kan lagi visit kuliner di Padang kan banyak juga kan. Ya udah nih nginap nih di Kemarin juga di sini. dibatalin guys. Hari ini baru bisa. Kemarin karena hujan ya Bang Dodo. Oh iya, karena hujan kemarin ya. Kebetulan badai, tiba-tiba badai di sini. Oh, tiba-tiba Bang Dodo. badai di Padang karena memang suhunya sangat berbeda. Iya, Di sini betul. panas luar biasa, kalau Bukit Tinggi kan sejuk. Iya, panas tiba-tiba malam atau sore kadang hujan lebat. Kadang hujan. Hujan lebat Ya, sih. bener-bener. Iya, agak aneh sih ya Bang Dodo ya. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana sih sukses story-nya Bukit Tinggi Foodies atau yang akrab dipanggil DaFood oleh orang dan masyarakat yang ada di Bukit Tinggi. Betul, Bang Dodo. Pertama nih mau tahu dulu. Iya. Dari tahun berapa DaFood memulai bisnis atau profesional sebagai konten kreator dan influencer ini? Oke. Dulu awalnya Bukit Tinggi Foodies ini udah ada Bang Dodo. Oke? Dari 2018 awalnya itu pun fokusnya di YouTube. Oh, Di oke. YouTube. Jadi YouTube. pas 2018 itu kan hype YouTube kan lagi Ya, tinggi-tingginya lagi Bang tinggi Dodo banget ya. Instagram sama TikTok belum ada. Oke. TikTok sih yang belum ada. Instagram udah ada tapi fokusnya emang ke YouTube. Oke. Terus lalu nanti setelah di YouTube di-upload, baru di-uploadnya di IG. Kebalik. Kalau sekarang kan di IG dulu, Oke. baru ke YouTube ya Bang Dodo. Yang shortnya ya, short taruh di IG, baru masukin longnya ke Betul. YouTube. Dulu 2018 itu dia memakai talent-talent sih Bang Dodo. Jadi Oke. jatuhnya tuh di sana wadah platform apa ya? Oh, ini 11-12 nih sama Minang Lip sama Betul. Matalapau. Betul. 2018 betul mereka 2015 atau 16 ya dekat-dekat lah berarti. Jadi di sana banyak sih talent-talent tapi belum sosok si apanya yang tetap di sana belum ada gitu. Siapa foundernya belum diliatin pada saat itu. Berarti Betul. DaFood itu ternyata di awal bikin media sosial itu lebih ke wadah berarti ya. Betul, wadah. Wadah untuk dulu kreator belum ada ya. Berarti wadah untuk talent-talent Iya, yang punya bakat ya. Bakat. Jadi Untuk di sanalah mempromosikan ini dan yang lain berarti. Oh, terus setelah sempat vakum juga nih Bang Dodo. Vakumnya di akhir 19 sampai 2021. 2021. Cukup lama sih. Vakumnya mungkin karena apa ya? Ada kesibukan juga. Oh iya. Nah, setelah tercetusnya kembali, mau kembali ini karena COVID Bang Dodo. Karena COVID. Betul. Saat itu kan 2021 awal mau mencetus kembali di Juni. Juni ya. Nah, di sana pas COVID itu nggak salah lockdown ya Bang Dodo 2021 lockdown. Jadi Iya, 2021 inisiatif betul Bang Dodo. Jadi sebelumnya pengen inisiatif cuma membantu UMKM. Oh, bentuk UMKM pada saat UMKM. COVID. Betul, bentuk UMKM karena di sana kan UMKM belum ngerti untuk digital ya Bang Dodo. Ya, masih jauh lah. Masih 2021. Jadi kendalanya mereka nggak tahu sih gimana cara menjual produknya. Produknya. Nah, di sanalah berinisiatif kerjasama sama kurir lokal. Oke, kurir Di lokal. sanalah orang-orang ini berinisiatif juga yang mau ada anak-anak kuliahan juga pengen kolaborasi. Jadi kita jadi wadahnya juga untuk menjual produk-produk dari UMKM ini gitu. Nah, setelah berjalan sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Dulu digratisin aja nih Bang Dodo. Belum dari 2021 dari awal sampai 2022.
Itu berarti memang pure membantu teman-teman UMKM yang ada di wilayah Bukit Tinggi. Betul. Dan Agam berarti kan dekat sama Agam tuh. Dekat dengan Agam. Jadi emang Bukit Tinggi sekitarnya Bang Dodo. Bukit Tinggi dan sekitarnya. Setelah berkembang kita udah ada tim, udah kita udah open endorse untuk bagi teman-teman yang mau promosiin. Jadi awal-awalnya seperti itu Bang Jadi Dodo. ternyata ini proyek mulia deh awalnya guys. Diwadahi juga seperti Minanglip dan Otalapa mewadahi kreator-kreator yang dulunya memang teman-teman itu yang kreatif-kreatif berarti ya. Betul. Dan akhirnya karena ada pekerjaan, Dafoodnya makanya Bukit Tinggi Foodies ini ini dulu ya berarti ya dibekukan dulu sebentar. Karena ya kesibukan sih Bang Dodo, belum ada. Berarti sebelum membuat media atau wadah ini, Dafood juga pernah bekerja berarti? Bekerja. Katanya pernah Dulu jualan handphone, bukan jualan. Bukan jualan Konter handphone, pulsa. Pulsa, iya, betul. Betul. Oh, berarti memang basicnya sendiri ini wira swasta digital, guys. ya. Udah pernah buka usaha juga, F&B. F&B juga pernah. Oh. Dan karena mama juga kan DNA-nya emang orang apa ya, penjual nasi. Jadi UMKM wirausaha juga. Wirausaha juga bisa pandai masak. Jadi Nur nih, jadi bisalah untuk ngerasain bagaimana rasa makanan, taste gitu. Terus kalau sekarang namanya gastronomi, jadi bagaimana istilah budayanya dimasukin dari mana sih makanan ini? Betul. Di sana lah belajar, alhamdulillah sampai sekarang ini. Sampai sekarang ya, berarti 2021 yang memunculkan Dafoodnya berarti. Oh, 2021 belum ada. Masih Bukit Tinggi Foodies namanya. Sebutan Dafood itu Mimin. Oh iya, zaman itu masih Mimin, benar ya. Karena ngerangkap admin biasanya kita ya. Mimin. Terus berjalan di pertengahan, mungkin di akhir 2022 sih Bang Dodo. Oh, setahun selanjutnya iya, berarti setahun selanjutnya terciptalah Dafood. Jadi Dafood. Dafood itu udah foodies. Udah foodies karena udah terkenal sama makan-makannya di Bukit Tinggi, makanya otomatis orang manggilnya Dafood. Dan langsung dimasukin ke brandingnya Budi. Karena itu kan apa namanya? Uda. Iya. Salah satu orang Minang juga. Orang Minang yang membranding orang Minang lah sebagai cowok orang Minang guys. Nah ternyata di balik kesuksesannya yang sekarang dia pernah Bang Budi ini pernah berbagai bisnis digeluti, counter handphone sampai F&B dan akhirnya balik lagi ke media sosial atau media digital. Berarti dulu mewadahi berapa orang dulu? Dulu 4 sampai 5 orang. 4 sampai 5 orang berarti ya. Terus untuk timnya pun tim apa tuh Bang Dodo? Orang buat film. Oh, tim produksinya orang komunikasi, berarti di kafe ya, desain komunikasi visual ya. Oh, jadi memang bikinnya di awal itu seperti profesional banget berarti ya, bukan seperti lagi profesional berarti. Bang Dodo. Jadi emang tujuannya itu emang mewadahi orang-orang itu gitu. Mewadahi orang-orang itu dulu ya. Jadi yang nggak fokusnya yang talent itu sih Bang Dodo. Yang mana? Talent-talentnya. Oh, yang talentnya yang nggak fokus. Nggak fokus. Terus timnya pun karena ada COVID ya setelah itu ya Bang Dodo. Mungkin ya sibuk karena itu. Jadi sekarang pecahan dari wadah Bukit Tinggi apa dulu namanya? Bukit Tinggi Foodies gimana? Oh tetap Bukit Tinggi Foodies. Awalnya memang Bukit Tinggi Foodies dari 2018. Dari 2018. Tapi YouTube. Betul. Sekarang udah ada, masih ada YouTube-nya? YouTube-nya masih ada Bang Dodo. Bisa nanti teman-teman cek aja. Nah, sebenarnya bisa, kita harus diundang juga, guys. Dulu juga sempat podcast juga sih Bang Dodo, kayak Bang Dodo ini kan. Oh iya, tadi sempat bilang nih. Iya, sempat podcast dulu, ngundang wirausaha yang sama berarti ya. Hampir sama sih sama Bang Dodo. Jadi businessman. Yang kendalanya itu karena apa ya? Kita kan butuh apa Bang Dodo? Tim sama briefing yang mau dibahas apa sih. Iya. Nah, jadi kalau misalkan orang tuh nggak biasa di depan kamera pasti canggung kan apa pembahasannya pasti ditanyakan. Jarang juga orang yang mau diundang nih podcast. Banyak yang nolak soalnya guys. Emang. Ini udah
awak pun udah merasain nih Bang Dodo. Enggak, kalau influencer tuh nggak perlu ditanyain lagi, pasti dia bisa depan kamera. Yang nggak bisa tuh bisnismen. Betul. Dapat. Itu agak Ngerasain susah juga tuh. gimana ngundang bisnismen yang nggak biasa ke kamera. Iya, mereka Ngajak nolak. dia. Pasti orang tuh nolak kan Bang Dodo ya. Udah ngerasain tuh gimana. Apalagi di cancel, apa ini udah deal nih di tanggal ini misalnya. Dua-duanya nih, David, Tiba-tiba- apa namanya, pakai bahasa Indonesia kan? Iya, Nah, pakai kan Indonesia. kemarin itu ada Ajo Buset. Itu nggak dikonfirmasi, kita pakai bahasa Indonesia aja. Oh, kan? gitu. Iya. Sekerat luas, sekerat belok jadinya guys. Oh, berarti kata Ajo. pakai Indonesia kemarin Iya, sama pakai Ajo. Indonesia loh Oh. sama Buset. Ya Ajo Buset. Tapi lebih ke dapat lucunya. Lucunya. Agak susah menggali sedihnya Ajo Buset. Ajo Buset Nah, kita karena- kan menggali nih sedihnya David ini seperti apa. Sedih ya. Tapi karena Susah sih. David ini dia terkenal dengan keceriaannya, dengan senyumnya, dengan ramahnya. Kira-kira kita bisa nggak nanti dipancing, Bang Dodo pancing? Wah. Sedihnya di Nanti mana kayak sih? Bukan podcast lagi, Apa? reality show. Reality show. Enggak, karena kan di podcast kita bahasnya bukan sekedar hanya sukses story kan, Iya, David. betul. Tapi kita juga harus tahu bagaimana sih sebenarnya perjuangannya David itu sampai sekarang itu udah setinggi ini followers, seterkenal ini di Bukit Tinggi dan di Sumatera Barat kan. Kalau awak ini apalah kan, masih kan kalau Bang Dodo. Masih bisa lah Bang Dodo. Jangan tahu kan setahun besok udah Amin, M, amin. 1 juta. Yang penting Dodo bikin YouTube edukasi dan motivasi ini makanya melalui teman-teman influencer, melalui teman-teman wirausaha supaya teman-teman di rumah itu memang paham ternyata seperti ini loh alur bisnisnya, Betul. seperti ini loh caranya. Nah, makanya Dodo mau tahu nih kiat-kiatnya David dari 2021 itu dari followers berapa dimulainya sampai sekarang 100 ribuan. Dulu awalnya 29.000. 29.000 berarti serah terima langsung taruh sini. Belum Serah ada. terima sama ini sama Thank you. teman-teman di Bukit Tinggi Iya. Foodies. Betul Bang Berarti foundernya sendiri, boleh sambil minum David. Boleh. Foundernya sendiri David berarti ya? Dodo. Founder Abang. Oh, abangnya David. Abang. Jadi Abang nih udah di Medan sekarang Bang Dodo. Oh, ini Refzi namanya nih guys. Nah, manajernya David. Bukan, tim. Adek juga udah berangkap jadi adek. Oh iya. Jadi yang bantu-bantu David. Jadi Betul. tim David tuh banyak. Banyak. Duitnya banyak juga, jadi silakan nanti. Masya Allah. Amin. Bismillah. Amin. Doain aja ya guys ya. Ini kopi dari Bakti nih. Jadi kita kali ini di Wisma atau Hotel Bakti guys. Betul. Ini adalah biasanya David itu kerjasama sama Hotel Bakti. Iya, Kebetulan sekarang memang kita difasilitasi tempat di sini. Betul. Karena David tidak mau ke studio Bang Dodo. Jauh guys. Jauh. Jauh. Udah dibikin dengan modal yang seminim-minimnya, semaksimal mungkin tuh. Iya. Jadi udah ada ya berapa juta lah untuk pernak-pernik karena kalau Bang Dodo mainnya 80s. Jadi elektronik. Oke. Jadi kemarin diskusi sama Bang Faldo kan, Kapsul Waktu, Bang Boim yang punya laponan sepeda, makanya bikin studio seperti itu. Oke, Tapi lebih berwarna. Lebih berwarna. Kalau Kak Faldo, Kapsul Waktu, dia lebih ke produk. Produknya. Nah, kalau Dodo emang ini taruh Taruh elektronik yang jadul-jadul Iya, lah. nggak apa Bang Dodo, biar bisa masuk apa kan brand juga kan. Bukan brand sih, biar orang itu ngelihatnya relate juga sama memorable gitu. Nah, kepotong tadi David. Jadi tahun berapa? Mulai dari 29.000 itu di tahun 2021. 2021 ya. Foundernya abangnya David sendiri. abang Tapi sekarang berarti udah nggak mau ngikut lagi berarti ya? Iya, betul. Udah Emang sibuk fokusnya sendiri. keluarga sama bisnis mungkin ya. Iya, saya sendiri sih yang menjalani sekarang. Berarti dulu Bukit Tinggi Foodies sendiri abangnya David. Betul. CEO-nya berarti ya ibaratnya ya. Oke. Berdua Bang Dodo. Dulu sempat buat podcast juga, undang beberapa influencer sama wirausaha. Suka makan juga kayak kita? Enggak. Oh Dia enggak. fokusnya Brandnya dia aja yang marketing. Bukit Tinggi Foodies. Betul. Dia brandnya itu dia lebih ke marketing. Dia Oh, lebih marketing orang marketing. marketing. Jadi Oh. bisa lah untuk negosiasi apa dia jago. Oke, ini merangkap manajer sebenarnya. Manajer ya. betul. Siap. Berartilah 2021 itu belum ada TikTok Bang Dodo. Ya, belum ya. Dan setelah TikTok dibuat, di sanalah meledaknya.
Bukit Tinggi Foodies. Bukit Tinggi Foodies meledak di TikTok sama Instagram. Instagram. Dan di Instagram ini meledaknya lagi pas Teta Luco. Teta Uco. Oh Yang Malimpah. Yang dekat ini ya, lapangan kantin. Dekat lapangan kantin. Awalnya kan? Awalnya yang ngeviralin tuh saya Bang Dodo. Oh, dapat sendiri. Betul, Tahun 2022. 22. Yang udah nama brand Dafood nih ya? Ya. Brandingnya udah Dafood kan 2022 ya? 2022. Dan di sanalah meledak-meledak di 2022 yang di Instagram juga. Instagram. Karena tambahan juga nih dari TikTok. Di bus ya? Di bus. Karena di TikTok dibuat video-video singkat aja Bang Dodo. Oh iya, Buat video lebih singkat. short ya. Terus kalau 15 mau detik. panjang Tapi sekarang bisa nonton di IG. Jadi diarahkan nih, diarahkan. Dulu IG penonton. berapa tuh? 2021 udah 1 menit, belum ya? Belum. 45 detik. 45 detik. Iya. 1 menit, 1 menit. Udah 1 menit ya? Udah semenit. Kalau 90 menit baru-baru ini. Baru-baru sekarang kan? Enggak, sekarang Dafood bilang bukan 90 menit lagi. Oh, sekarang Udah 3 menit kan? Ya, 3 menit untuk Makanya sekarang. Bang Dodo juga bingung, Dafood kemarin. Kenapa susah banget FVP-nya? Dalam 2 bulan ini kok nggak salah. Ternyata Dodo lihat Dafood ini emang mentor juga bagi Bang Dodo. Nah, karena dia lebih duluan main di media sosial, jadi banyak diskusi juga. Dia ngasih tahu, jadi teman-teman, ini edukasi juga dari Dafood sih yang ngasih tahu. Itu 3 menit ternyata. Iya. untuk Minimal maksimal 3 menit untuk rekomendasi dari Reels sekarang. Instagram. Iya, Instagram. Ternyata TikTok juga bisa sepanjang itu ya. Bisa, kalau TikTok lebih Bang Dodo. Lebih juga. Berarti ya 11-12 lah kayak YouTube sekarang kita Betul. bikin ya. Jadi kalau untuk Reels sekarang kalau misalkan mau promosi tapi tetap masih 90 detik. Kalau untuk mau promosi di 90 bus, detik ya, bukan kalau 3 menit. misalkan pengen apa ya cuma standarnya Reels itu kan 3 menit ya Bang Dodo. 3 menit. 3 menit. Jadi saya pengen nih jadi mengganti algoritma IG ini seperti apa. Jadi cobalah lebih dari Tapi banyak sih teman-teman kreator yang lain ternyata udah mulai. Kayak Roger kemarin. Lihat, walaupun Roger nih belum bisa diundang juga. Iya. Mungkin Ini karena susah, udah Roger susah, sama aja. Orang yang kita tinggi-tinggi punya ini kesibukan, susah. beda Bang Dodo kan. Iya, beda sama Bang Dodo pengangguran itu maksudnya. Jadi sekarang tuh memang 3 menit guys. Ya, Jadi nggak perlu, jangan cepet-cepetan bikin videonya. Misalnya di 20 detik, 30 detik. Sekarang udah jarang banget FVP 20-30 ya. Karena orang di Instagram itu beda karakter kayaknya. Jadi pengen mau ciptakan sekarang sih di videonya tuh VT atau videonya lebih enak diproduksi gitu, lebih santai sih Bang lebih Dodo. santai. Jadi nggak perlu tap. Kalau dulu kan cepet-cepetan terus tuh. Betul. Jadi kalau misalkan terlalu prepare, ini soalnya kita kejar sayang nih Bang Dodo. Iya. Misalnya kalau misalkan untuk produksi IG apa nih, kan kalau kejar tayang itu kan hasilnya nggak maksimal. Iya, gitu. benar. Jadi kita pengennya produksinya cepat, jadi kita biarlah durasinya panjang. Gitu. Jadi kita pun bisa Ngasih produksi informasinya cepat, lebih banyak detail ya? detail gitu. Makanya kita mau produksi videonya tuh 3. Oh iya, pantas sering ada beberapa komen tuh Dafood. Banyak. Kok cepet banget sih katanya. Banyak Ya, tuh Dafood. ya kan? Mungkin komen Dafood juga gitu ya? Betul. Kenapa cepet banget sih, susah kita ngelihatnya. Terus orang-orang pun ngerasa nih di mana sih tempatnya, padahal di akhir udah kita Udah ya. Kadang- jelasin. Kadang ada yang bilang kita membuat video itu kan karena durasi ya, karena Iya. cepat gitu kan. Jadi orang pun nontonnya tuh nggak bisa ngelihat di mana lokasinya. Lebih ke lokasi sih biasanya orang nanya sih Bang Dodo. Jadi pengen lah membuat lebih panjang biar penikmat pun lebih lama juga di video kita kan. Itu sih untuk kedepannya kita mau lebih cepat produksi dengan durasi yang panjang, apapun informasinya pun jelas gitu Bang Dodo. Nah sebelumnya kita kan cuma 90 detik aja. Iya, sama. Dodo kadang 60 detik. 60 Kadang detik naruh ya. ke endorse kan gitu juga tuh. Oh cuma 60 detik Bang Dodo. Iya, karena matanya Genji seperti ini. Kalau dulu kan gitu, kalau kita sebagai sama-sama digital marketer kan, kalau ngelihat mata Genji kan, mata milenial itu Iya. cepetnya secepat kilat guys. Betul. Kalau misalnya udah nggak menarik bagi dia di 2 detik aja tuh udah di skip, udah di scroll. Tapi kalau misalkan untuk apa nih company atau misalkan tempat
UMKM tuh mau promosi lagi, saya kan di boost pakai apa ya Bang Dodo ya, promosi berbayar di yang di Kayak IG, ads. Jadi orang tuh butuhnya 90 detik, nggak bisa apa sih, bisa di-boost ya. nggak bisa di boost. Kalau sekarang 3 menit ini bisa di-boost? belum Nggak bisa fiturnya juga, belum sih Bang Dodo. Mungkin karena itu sih orang tuh pengen yang 1 menit atau 90 detik. Oh iya mungkin gitu ya. Nah, kalau berbicara tadi kita udah tahu nih dari tahun 2018, 2021 kan aktif lagi. Pernah nggak ngerasain hancur banget rasanya pada saat bikin strategi di media sosial lah kalau sekarang? Sempat 2025 kemarin. 2025 baru kemarin ya. Betul Bang Dodo. Di sana kan mungkin banyak rintangan lah yang terjadi ya Bang Dodo ya. 2025. Kenapa tuh? Pertama nih asmara. Oh, tentang asmara ya, karena umur udah 30 ya. Sekarang ya Bang Dodo ya. Iya, sekarang. Kalau Iya. kemarin kan belum. Kemarin 29 masuk 30, sekarang 30 masuk 31. Enggak. Aduh. Oke, terus Ya, kena asmara terus jadi karena itulah banyak yang nggak jadi planning. planning nggak jadi. Pertama nih, jadi kebetulan pengen di 2025 kemarin, Ya, pengen buat jelajah Dafood. jelajah Dafood. Ya, akun scan account ya. Second account ini tujuannya backpacker di Bang Dodo. Oke. Backpacker jadi pergi traveling sekalian kuliner di macam-macam kota. Di tempat-tempat di beberapa kota yang ada di Indonesia ya. Betul. Udah kayak naik Carlos ya. Nah, seperti itu sih. Dulu inspirasi awal emang nih Carlos Emang ya, naik Bang Dodo. Carlos ya. Inspirasi awalnya. Naik Carlos luar biasa tuh. Dia awalnya cuma numpang sama salah satu videografer yang luar biasa juga di Indonesia ya. Sampai sekarang dipotong sama Nick Carlos ya. Karena hobinya kita ya. Betul. Hobi makan ternyata lebih cepat daripada hobi wisata. Iya. Karena orang mungkin lebih muda mengaksesnya. Jadi itulah yang mau dicapai 2025 kemarin. 2025 kemarin. Jadi karena itulah kendalanya. Jadi pengen Bukit Tinggi Foodies ini lebih mengembangkan ke luar Sumatera Barat. Luar Sumatera Barat. Gitu. Jadi banyak sih yang tanya-tanya Bukit Tinggi Foodies nih karena namanya Bukit Tinggi Foodies bisa nggak sih di luar Bukit Tinggi gitu? Bisa guys. Bisa. Iya. Jadi, nah disitulah salah satu gambling Dafood pengen ngembangin ke depannya. Makanya dibuka lah jelajah Dafood tadi. Nah, Jelajah Dafood nih dan di sana nanti mau nge-review hotel. Nge-review traveling, mau tur-tur apalah bisa di sana. Dulu udah sampai mulai buat itu sih Bang Dodo. Tapi udah banyak yang FVP juga kan soalnya. Apanya? Yang jelajah Dafood itu. Jelajah Dafood alhamdulillah. Jadi karena gambling, karena ada permasalahan 2025, ya udahlah di sana buat video short aja gitu. Video short sama yang hotel tadi yang nggak jadi gitu. Insya Allah sih 2026 ini mau pengen lebih mengembangkan Bukit Tinggi Foodies ini lagi, mulai dari awal sih lagi. Nanti kita juga mudah-mudahan jadi kerjasama juga sama Dafood ini. Iya, kita mau buat apa ya, Bang Dodo ya, drama ya. Kita juga ada untuk YouTube di YouTube-nya Bang Dodo. Nanti kita bikin satu sitkom, bukan sitkom sih, drama ya. Drama untuk para pemimpi guys. Ya, dibuka lagi. Padahal bilangnya kita mau kolaborasi untuk ngasih satu red card tuh. Jadi dapat Bang Dodo, dapat Dafood, dapat Bang Dodo. Betul. Yang kemarin yang kita bicarain. Banyak sih proyekan yang mau kita buat Bang Dodo. Ya, banyak kita. Salah satunya jelajah apa ya? Jelajah kuliner pas Ramadan. Kuliner ya, pas Ramadan juga. Oh iya dulu ya, nggak jadi-jadi ya. Nggak jadi-jadi kan. Itu boleh tuh Bang Dodo. Karena mungkin bisa jadi kalau misalnya yang ini gantung, bisa jadi itu aja eksekutornya mungkin. Eksekutornya ya. Iya, kita eksekusi itu. Kalau misalnya yang naskah, ini kan Budi ya bikin. Jadi kalau nggak selesai sama Budi, berarti kita alihkan ke pasar dulu. Boleh tuh. Kalau misalnya ini pasar kuliner dulu nanti. Iya. Kalau misalnya memang yang nggak selesai. Di Padang apa sih Bang Dodo yang rame? Banyak, ada di Gor Haji Agus Salim. Kalau di sana kan belakang Balo ya Bang Dodo ya, Bukit Tinggi. Oh, kalau di sini ada beberapa tempat. Bukan hanya di satu tempat, bukan di pasar aja, ada di Gor Haji Agus Salim, ada di pokoknya ada tempat kecamatan tuh ada, gue nggak salah. Oke. Wah, jadi sabar lagi nih. Bisa lah. Udah 15 hari lagi ya? 15 hari lagi. Ini puasa nih. Ternyata orangnya rapuh, Gen Z ternyata guys. Bukan Gen Z, 95 kan? 95. Di pertengahan Bang Dodo. Gen Z Antara awalnya Gen Z 97 ya, antara Gen Z sama milenial. Ya,
muda Bang Dodo 2 tahunan lah, 2 sampai 3 tahun ya. Bang Dodo ini Gen Z. Gen Z. 2 tahun atau 20 tahun? Tuanya. Luar biasa. Nah, kalau itu kan lebih ke asmara. Betul. Tapi pada saat memproduksi konten lah, atau pada saat membangun karir dulu menjadi bisnismen juga, atau wirausaha lah namanya, pernah nggak kesandung atau ada beberapa orang atau segelintir orang yang tidak mendukung DaFood lah secara penuh, dan itu menjadi hambatan? Ini di apa ya Bang Dodo, yang usaha ya? Iya, usaha. Atau di Bukit Tinggi Foodies-nya? Dua-duanya lah. Yang mana yang paling rasanya itu waktu itu rasanya benar-benar terpukul. Oke. Kalau untuk apa ya, untuk usaha pasti ada sih Bang Dodo ya. Kayak kita udah memulai seperti yang F&B sebelumnya. Ini F&B-nya maaf bilang sering dipotong nih. Bidang apa gitu? Apa Bang Dodo? F&B-nya apa? F&B-nya Rumah makan. makanan, iya, makanan. Rumah makan. Rumah makan. Oh, Bukan rumah makan sih, resto Bang Oh, Dodo. resto. Iya. Lebih gede lagi berarti ya? Iya. Dulu sempat udah jalan setahun. Oke. Nah, karena tempat ini udah beberapa orang yang nego pengen dibeli, jadi kontraknya naik Bang Dodo. Itu sih yang terjadi. Gitu. Banyak sekali itu yang terjadi kayak gitu. Jadi itulah kendalanya yang sudah kita preparein. Udah yang Tiba-tiba naik. tiba-tiba dinaikin. Jadi, Padahal kita baru setahun jalan, baru perkenalan ya. Jadi di sanalah naik, kita nggak sanggup lagi Bang Dodo. Pas di saat itu jalan dalam keadaan putus, jalan akses ke Bukit Tinggi. Pas Tahun berapa tuh? 2000 kemarin, kapan yang bencana alam yang apa Bang Dodo? Golodo yang Kalau yang sebelum ini ya? yang putus Putus jalannya. itu ya, 2025 2025 atau 2024 ya? 2024 ya, 2024. Sanalah udah. Oh, jadi kemarin itu sempat buka F&B? Iya. Nggak tahu, nggak pernah dikasih tahu. Nggak pernah ya? Pernah dulu. Dalip pun pernah ke sana. Nggak tahu ya Monodo ya. Pernah. Yang nasi tungkida, nasi bakar. Nggak saling si bakar. Ada tuh salah satu tempat resto. Soalnya waktu Prasmanan. kita tektokan di Bukit Tinggi itu bahkan sebelum bencana. 2023 atau 2000? Iya, mungkin Monodo lebih sibuk ya kemarin tuh ya. Enggak lah, kan kalau kita ke Bukit Tinggi. Kita dekatnya setelah Lembik Bulu. Iya, Lembik Bulu kan 2023 tuh. Iya, sebelum Lembik Bulu Monodo. Jadi Dalip di sana sekalian ngundang ke Lembik Bulu. Oh, Kita itulah kan dekat tutupnya. Iya, waktu Lembik kita Bulu dekatnya ya. setelah Lembik Bulu kan. Iya, Lembik Bulu benar-benar. Waktu David kalah kan, main. Kalah ya. Bang Dodo yang kalah. Jadi di sana kita dekat ya Monodo. Iya benar, di sana lah. Lembik Bulu, teman-teman Weetbox, Lambox lah, Langgam dan Weetbox lah yang mempertemukan kita dan beberapa kreator-kreator yang lainnya. Betul. Memang di sana itu banyak tuh mentornya Dodo, ada Dalip, ada Desbi, ada Rian di situ. Jadi tempat belajar juga sama David ini kita gali-gali dikit-dikit guys. Alhamdulillah. Oh jadi sebelum itu udah bikin usaha juga. Udah bikin usaha Bang Dodo. Tapi berarti kan udah mulai konten juga tuh 2021. Udah mulai konten 2023. Jadi langsung branding restonya Dafood ya? Ya, Langsung restonya branding. pun nggak mau sih bilang sosok ownernya. Jadi Oke. cuma BA. Oh, Jadi, brand ambassador ya? Kita tetap bantu-bantu nih. Oke, Jadi oke. CEO nyamar gitu kan. CEO-nya kayak sekarang CEO. Ternyata dia CEO. Ya. Ternyata dia CEO. Jadi itulah kemarin kendala. Alhamdulillah setelah kendalanya jalan putus, operasional pun tetap normal menurut normal ya. Dan omset pun tetap normal di sana. Tapi sewa ruko, kios yang ini ya, yang Iya, naik ya. Naik. Ya, Mungkin kadang-kadang 20%, pengusaha ruko 30% naik. mohon bantulah UMKM ini. Kita kan UMKM kan butuh juga, nggak perlu langsung naik kayak gitu kan. Kalau nonton ya. Boleh nih, boleh. Boleh Kita ya? mau projectkan juga Monodo ya. Oh iya ada, nanti ada. Banyak banget project yang mau dibikin nih Iya, guys. mau Makanya undang podcast susah banget, tapi kalau di belakang podcast kita masih bisa diskusi. Iya. Yang di depan kamera nih yang nggak susah nih. Nah, tahu nih pengusaha-pengusaha yang apa kan? Oh iya, jadi investor. Buka usaha, kita bisa ajak kerjasama. Oh ya, iya, Monodo bukan ya. brand ambassador ya, tapi lebih ke kerjasama Kerjasama brandnya brandnya. atau produknya. Betul. Nanti bisa bareng kita Bisa juga. bareng kita juga. Itu ada kontraknya nanti, bisa aman. Di Bukit Tinggi Foodies sendiri seperti apa sih sebenarnya? Tagak duduanya kalau bahasa Dukanya Minang yang Bang Dodo ya. Suka dukanya. Dukanya dulu Bang Dodo pasti ngerasain ya Bang Dodo ya. Ya.
itu pernah sempat ditolak. Misalnya kita mau izin konten, biasanya kan kalau misalkan langsung konten kan nggak enak, nggak ada etika kan. Iya. Jadi pernah tuh, Pak boleh nggak ya kita konten di sini, kadang tolak, nggak usah lah, duduk pas duduk. Jadi kalau misalkan konten nggak ada POV masak, lihat menu atau tokonya kan nggak bagus lah kan Bang Dodo. Berarti sebesar ini juga sering ditolaknya dulu berarti ya? Iya, sempat ditolak Bang Dodo. Terus ada juga tuh dukanya makan nggak sesuai dengan selera. Ada yang sempat ada yang nggak produknya itu nggak layak dimakan. Ada pernah sempat di itu Bang Dodo. Endorse itu atau rekomendasi? Rekomendasi juga. Ternyata pas datang ke sana nggak sesuai ekspektasi berarti. Betul, ya. Betul, sesuai ekspektasi. Jadi kalau kayak yang kayak gitu ya udah kita nggak tayangin. Nggak diposting ya. Padahal kita udah effort juga bikinnya ya. Udah effort Bang Dodo. Jadi itulah mungkin kita sama-sama usaha pasti ada rintangannya kan Bang Dodo ya. Itu. Terus ya bagian kalau untuk Bukit Tinggi Foodiesnya ya paling ngedit. Kita kan butuh mood juga kan Bang Dodo. Ngedit terus kayak ide-ide kan kita butuh mood juga. Jadi itu sih suka dukanya kalau misalkan kalau teman-teman yang pengen jadi konten kreator, jadi mood itu harus dijaga. Sama sih, hampir sama kita kayak artis gitu. Iya. Kita sama-sama ditonton orang umum lah ya. Betul. Public figure lah ibaratnya. Kadang di lapangan, misalnya nih, kayak tim kita biasanya kalau nggak pandai jaga mood kita kan Bang Dodo. Nah, pasti otomatis kita pun di video kelihatan kan Bang Dodo kan. Padahal udah berusaha kan se-smiley mungkin kan. Mood ya gimana ya. Aduh, gini langsung berubah jadi langsung pakai masker. Iya, muka kedua topeng. Gitu kan. Padahal topeng. Pikiran kita kan udah cabang-cabang nih kan. Iya kan Bang Dodo kan. Jadi kadang tim kita tuh nggak bisa ngerasain kita supaya kita gimana look kita, muka kita di video kan kita harus bisa lihat gimana itu menarik bagi orang. Kalau udah kelihatan pasti nggak menarik lagi kan Bang Dodo kan. Jadi itu sih salah satu rintangannya. Itu salah satu rintangan. Ternyata pernah ditolak. Betul. Terus nggak sesuai ekspektasi. Iya. Padahal vlogger bisa pula. Itu rekomendasi dari follower loh Bang Dodo. Rekomendasi follower ya? Iya. Dari follower, David boleh cobain sini. Oke, kesana. Pernah nggak ngerasain komen lah? Karena kita vlogger biasanya rentan head comment. Misalnya kadang-kadang kita makan tuh kan agak lebay kan? Iya. Pernah nggak? Pernah di awal-awal dulu kan pernah pakai mode SLR kayak Dodo sekarang ini kan. Iya. Jadi lupa di color grading. Jadi salah satu Bang Dodo. Iya, jadi salah satu rintangan pakai SLR tuh harus di color grading. Iya, jadi ini si editing ini lupa mengcolor grading. Jadi bentukannya pucat. Head gitu. comment-nya dia bilang, "Wih, ndak selero nyalek pajak aku do," ya kan. Wah, pertama-tama lihat head comment kamu langsung balas kan, "Mbak anak selero." Jadi kayak meledak-meledak gitu Bang Dodo. Ya, di awal-awal ya. Di awal-awal kayak gitu. Jadi kan Dan akhirnya sekarang kalau ada pun head comment kan bisa dibalas dengan baik-baik aja karena udah pengalaman kan di awal-awal dulu. Enggak dihapus aja sih Bang Dodo. Kalau sekarang dihapus. Kalau Dodo biasanya balas saya, "Makasih Kakak." Iya, iya kalau lagi moodnya. Lagi mood kan? Kalau bad mood ya udah hapus lah. Sama-sama sih mah. Padahal kita udah explore iya sebagus mungkin. Tetap aja ada vote yang udah gede 100.000 ini pernah ngalamin yang pasti kita alami juga yang kecil-kecil ini pasti kan. Bang Dodo. Belum lagi bilangnya, wah setelah kita review kan kita rekomendasiin itu salah satu juga kesalahan dari UMKM ini gitu kan. Kadang dia nggak sanggup untuk viral. Jadi kadang ada rasa makanannya berbeda, terus pelayanannya telat. Itu sih salah satu yang banyak yang di komen-komennya. Service mereka ya, kadang-kadang kita udah effort untuk promosiin, kadang-kadang kita rekomendasi doang juga bantu.
Ternyata pas diskusi pun mereka nggak mau dikasih tahu ya. Betul. Jadi itu saya salah satu teman-teman UMKM kan. Kalau mau promosi, ya udah teman-teman harus siap untuk viral Bang Dodo ya. Iya, siap untuk servisnya, pelayanannya. servisnya. Nah, terakhir nih, Dafood. Apa goals Dafood tahun 2026? Oke. Kalau nggak salah tuh benar kan? Nah, tahun 2025 katanya mau nikah kan? 2025 ya. Iya, waktu itu udah Bang Dodo undang acara trainer guys, sudah oke sama dinasnya. Dan akhirnya terpaksa Dodo ganti orangnya. Iya itu kan udah bilang tadi kan. Oh itulah yang 2025 tadi. Iya, Oke, semalam. berarti Nggak jadi. goals 2026 balik yang goals 2025 berarti guys. Betul. Pasti goalsnya kita lebih mulai dari awal lagi. Dari awal lagi secara karir. Jadi Secara cinta? cinta kalau ada yang cocok. Oh kalau ada yang cocok. Ya ngapain dituntun umur kan berjalan juga. Berarti sih, yang goals jelajah Dafood bisa keliling Indonesia ini 2026 ini yang Insya mau Allah, di ini. Insya Allah. Jadi kita mulai dari amin. nol, kita perkenalkan lagi Bukit Tinggi gimana. Oke, Terus kedepannya mau pengen traveling juga sih Bang Dodo. Amin. Mudah-mudahan Dafood bisa tambah mendunia lah, bukan mohon selain di bantu dan kuliner doanya aja, teman-teman. pariwisatanya juga. Karena sebenarnya kita juga harus mengenalkan juga pariwisata ke Betul. Indonesia, ke seluruh provinsi Wisata, ya, Dafood, iya. yang ada di Ya, sini Sumbar. kan. Ini Sumbarnya kan Jadi banyak. Dafood dia bisa barter juga di sana kan. Dafood dapat insight dari travelingnya, terus nanti bisa koordinasi sama teman-teman traveler yang ada di beberapa provinsi, bisa merekomendasikan Sumatera Barat. Ya, soalnya Sumatera Barat ini banyak nih orang Minang tuh Lengkap. Bali itu sebenarnya hampir sama kita. Ada pantai, ada gunung, ada bukit, ada danau, dan banyak yang lainnya ya Dafood ya. Betul. Nah terakhir lagi nih Dafood, ini paling terakhir nih. Apa nih? Jangan Apa? cepat-cepat Bang Dodo. Ya cepat. Sejam aja, sejam. Sejam Durasinya aja. udah berapa nih? Masih 40 menit kan? Gimana tanggapan Dafood untuk teman-teman yang baru mulai tapi mereka udah rapuh untuk Genzi-Genzi rapuh. nih. Kasihlah edukasi sedikit untuk mereka mencoba bagaimana mereka memulai usaha mereka, baik mungkin secara digital tadi yang kita lakukan atau mungkin yang nyata seperti Dafood lakukan. Oke. Mungkin untuk teman-teman ya tetap bisa konsisten dengan kontennya sesuai dengan tipe kontennya apa. Jadi algoritma itu jelas gitu. Niche-nya ya, bidang dan, ini. Dan harus memikirkan untuk kedepannya mau jadi apa gitu. Jangan cepat rapuh. Jadi kebanyakan Gen Z ini kan banyak rapuh yang Iya, baru nyoba Baru 2 jalan. konten, 3 konten, ada gitu kan. Dipikirkan untuk jangka panjangnya gitu. Jadi misalkan kita mau konten ini nih, apakah jadi sesuatu enggak gitu. Dia harus memikirkan seperti itu gitu. Iya, Jadi kebanyakan Gen Z sekarang kan mau lihat apakah menghasilkan yang dikerjakan apa enggak gitu. Jadi jangan berpikir gitu dulu. Kita harus Kalau memulai. kita yang memang sudah lepas dari orang tua ini, Iya. memang itu yang kita pikirkan sekarang ya. Betul. Tapi pada saat kita memulai dulu, kita nggak tahu mau jadi apa nih. Betul. Iya kan? Iya. Jadi pikirkan dulu mau jadi apa gitu, baru mikirkan uangnya. Gitu. Iya. Jadi kebanyakan Gen Z sekarang kan ada uangnya enggak? Ada Susah gitu. Mau jadi sukses itu susah. Jadi teman-teman, Berapa honornya? Woi, langsung minta jadi honor. mulai aja dulu, jangan pikirkan yang lain. Jadi pikirkan aja gimana ide kontennya, langsung eksekusi. Jangan banyak rencana-rencana nanti jadi wacana. Gitu. Bener. Nah itu makanya sebenarnya dari tadi Dafood tuh udah banyak sekali ngasih edukasi. Karena influencer Sumatera Barat atau pengusaha Sumatera Barat itu mereka tidak pelit dengan ilmu. Makanya dari tengah tadi Dafood udah ngasih tahu dan terakhir Bang Dodo colek dikit. Mudah-mudahan bisa dikasih tahu juga. Nah akhirnya dikasih tahu juga tentang konsistensi teman-teman, tentang bidang teman-teman masing-masing di mana. Yang penting fokus. Itu Fokus, berarti ya. betul intinya itu sih Bang Dodo. Oke, mungkin itu aja Dafood. Terima kasih banyak waktunya Sama-sama, Bang di Dodo. sore-sore ini. Iya. Ini emang sangat sibuk sekali guys. Enggak lah. Buat Bang Dodo. Next part 2 nanti mudah-mudahan subscribe Bang Dodo udah di berapa bagus ya? Di 10.000 lah. Nanti kita undang lagi Dafood. Iya. Sambil makan lah Dafood. subscribe, boleh. Kita dapat kopi aja nih. Iya. Mana tahu. Harusnya Dodo lah ya. Iya, Salah mana Dodo. tahu ya? yang nonton nih, mana tahu bisa ngasih ruang atau space untuk kita ngobrol-ngobrol. Oh iya, Bang Dodo boleh, ya. boleh. Heeh.
Di mananya nanti misalnya kalau ada dapat view kan enak juga ya. Betul, sambil makan apa nasi. Sambil makan misal pemandangannya apa, ada apa pantai, gitu kan, ada betul. bukit. Lebih mantep ya David ya. Atau yang bisa memfasilitasi kita kan. Fasilitasi, bener. Oke, terima kasih banyak David dan teman-teman semua. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.